Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'd. Sahabat-sahabat Basunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ke dalam video kali ini Mbah akan menyampaikan satu prediksi mengenai kapan berakhirnya wabah atau pandemi virus corona COVID-19 di Indonesia ini ya. Nah, mungkin pertanyaan ini pastinya ada di benak para sahabat-sahabat sekalian. Lalu kira-kira ada nggak orang yang mampu menjawab pertanyaan ini tadi dengan jelas, tepat, dan tidak bertele-tele? Nah, ini tentu saja ada, gitu ya. Namun sebelum itu, ya Mbah akan bacakan ini sebuah prediksi yang sudah disampaikan oleh para pakar dari hasil penelitiannya, dan nanti akan kita bandingkan dengan prediksi Mbah, gitu ya. Yang pertama ini dari para profesor UGM Yogyakarta. Ini memprediksi bahwa pandemi corona COVID-19 ini akan berakhir pada tanggal 29 Mei ya. Nah, ini disampaikan oleh pakar statistika dan alumni MIPA Universitas Gadjah Mada, yaitu Profesor Dr. Rernade Rosati SSI MSc. Ini mengatakan dari hasil analisis pandemi COVID-19 akan berakhir pada 29 Mei tahun 2020 dengan minimum total penderita positif sekitar 6.174 kasus dengan intervensi pemerintah yang berhasil dengan baik, gitu ya. Maksudnya pemerintah ikut menangani. Kemudian total penderita corona positif minimal ini di angka 6.200 kasus. Ini di akhir pandemi pada akhir Mei 2020. Ini model yang dibuat adalah model probabilistik. Nah, ini model kemungkinan penelitiannya. Ini hampir sama juga dengan ilmu titen kejawen, gitu ya. Gak koyo wong Jawa. Jadi ini juga penelitian ini juga sama halnya dengan ilmu titen, dititeni dari penelitian itu akhirnya ditemukan hasil melalui beberapa sampel itu. Ini hampir sama dengan orang Jawa. Cuma kalau orang Jawa ini pakai ilmu titen, tidak pakai statistik, gitu ya. Tetapi pakai rasa, pakai jiwa, gitu ya. Itu bedanya. Ini disampaikan oleh profesor dari UGM tadi yang Mbah kutip dari Detik News, gitu ya. Ini bukan kata Mbah ya. Kemudian yang kedua, ini ilmuwan matematika Universitas 11 Maret atau UNS Solo. Ini Bapak Sutanto Sastro Rirejo, gitu ya. Ini dosen program studi matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan atau FMIPA ya, UNS Solo. Ini memprediksi bahwa puncak virus corona jenis baru COVID-19 ini terjadi pada pertengahan Mei. Pertengahan Mei tahun 2020. Namun akhir dari pandemi ini tergantung dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah, ya. Kesimpulannya, jika tidak ada perubahan dalam penanganannya, ini diperkirakan puncak infeksi terjadi pada pertengahan Mei, ya, pertengahan Mei 2020. Nah, saat itu menurut perhitungan Sutanto terdapat 2,5% dari populasi yang berisiko dari Indonesia akan terinfeksi virus corona. Setelah itu mulai akan ada penurunan sehingga yang prediksi sampai tanggal 10 Juni tahun 2020. Namun hal ini tergantung dari keputusan yang diambil oleh pemerintah. Kesimpulan di sini adalah wabah virus corona berakhir pada tanggal 10 Juni, Mbak kutip dari Detik News, gitu ya. Dan yang ketiga, ini menurut tim dari ITB
kemudian Fakultas Kesehatan Masyarakat UI Universitas Indonesia, kemudian UGM dan UNS Solo ya, ini secara umum memprediksi bahwa periode kritis wabah atau pandemi virus corona COVID-19 ini ada di bulan April sampai awal Mei gitu ya. Itu periode kritisnya. Lalu periode puncaknya ini di akhir Mei, Nah, kemudian periode pemulihannya ini diperkirakan paling cepat adalah pada 110 hingga 150 hari setelah periode kritis tadi ya. Ini bukan kata Mbak, ini kata para pakar tadi yang Mbak kutip dari Detik News gitu ya. Ya berarti kalau kita hitung dari akhir Mei, berarti kan kita hitung dari Juni ya. Berarti Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Artinya 4 sampai 5 bulan kan gitu. Berarti wabah virus corona ini akan berakhir di Indonesia benar-benar tuntas diperkirakan di bulan September hingga bulan Oktober itu gitu ya. Ini kalau berdasarkan hasil penelitian para pakar yang sudah Mbak bacakan tadi gitu ya. Nah, jika hasil penelitian yang ilmiah ini benar-benar menjadi kenyataan ya, ini sungguh merupakan sebuah kondisi bangsa yang sangat memprihatinkan gitu ya. Oleh karena itu ya, dalam kesempatan ini Mbah hanya bisa berpesan ya, banyak-banyaklah bersabar, kemudian saling support, saling menasehati, saling memberi, berbagi dengan sesama gitu ya. Saudara-saudara yang kaya, yang dikaruniai kekayaan lebih, rezeki lebih, hendaknya mau berbagi ya dengan sahabat-sahabat yang kurang mampu gitu ya. Lebih-lebih kepada mereka yang terdampak langsung ya adanya wabah virus corona ini, yaitu para pedagang kecil ini ya, para pekerja, para karyawan pabrik yang di PHK, ini banyak juga yang di PHK ya, para buruh ya, petani dan sebagainya ya, agar kita semua sama-sama bisa bertahan ya dalam kondisi yang sulit, yang serba memprihatinkan seperti sekarang ini ya. Dan jangan lupa kita harus tetap optimis, tetap bersemangat dalam bekerja, dalam berkarya meskipun dari rumah gitu ya. Dan jangan pernah tinggalkan kewajiban kita sebagai hamba Allah ya. Sholat 5 waktunya jangan sampai bolong-bolong, dan kalau bisa ibadah sunnahnya ini ditambah lagi, diperkuat lagi gitu ya. Memperbanyak wirid, memperbanyak doa gitu ya, baca doa, beristighfar dan bersalawat Nabi gitu ya. Lebih-lebih dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan gitu ya. Kemudian sebagai jawaban atas pertanyaan tadi, kapan wabah virus corona ini benar-benar berakhir di negara kita? Nah, ini Mbak sebetulnya sudah banyak mendengar dan banyak berdiskusi dengan para guru, para orang tua yang kemampuan premonisinya, istilahnya ketajaman firasatnya ini tidak diragukan lagi gitu ya. Dan inti dari jawaban atas pertanyaan itu adalah kita semua masih harus banyak-banyak bersabar hingga akhir tahun 1441 Hijriah. Kapan itu? Yaitu sekitar akhir bulan Agustus tahun 2020, saat kita memasuki tanggal 1 Muharram tahun 1442. Lalu apa alasannya? Apa dasarnya? Dasarnya adalah memang tahun ini tahun 1441 Hijriah. Tahun ini termasuk tahun 2020 ini gitu ya. Kan masuk di dalam tahun 2020. Ini adalah tahun wawu, tahun yang memang kurang enak gitu ya. Hawanya memang hawa penyakit gitu ya, banyak susah gitu.
Kemudian yang kedua, ini juga termasuk ilmu titen, bahwa nanti di akhir bulan Syawal itu ada peristiwa alam yang tentu sudah bisa kita prediksi secara ilmu titen kejawen. Ini diperkirakan juga akan banyak peristiwa yang kurang bagus gitu. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran atas peristiwa ini gitu ya. Marhaban ya Ramadan, selamat menyambut datangnya bulan suci Ramadan, bulan penuh keberkahan, bulan penuh rahmat dan maghfirah. Semoga kita semua bangsa Indonesia senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari bala dan musibah, khususnya wabah virus corona ini, dan Allah segera angkat wabah virus corona ini dari bumi Nusantara Indonesia, sehingga kita semua bisa menunaikan ibadah puasa di bulan suci nan mulia Ramadan tahun ini dengan khusyuk penuh pengharapan ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.